Rija'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahbatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Susunan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus organisasi Asrama Pondok Pesantren Yasrun Nahdlatul Wathon NW Teko Masa Bakti 2023-2024 dengan susunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan Fatihah dan selawat Nahdlatain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah li sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sa'iri ikhwanihil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Al-Fatihah. Allahumma inna nal istiqamah wal ikhlas wa husnul khatimah bidaf'il bala'i wa intisari nahdlatul watan ala hadhihi niyyah wa ala kulli yakin salihah. Al-Fatihah. Lalu yang kedua, apa ajarkan Allah dalam sholatul Nahdlatain ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati bihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqna wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Sekian, wallahul muwaffiq wa ala ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan SK Orsas Ponpes Yasrun NW Teko yang akan disampaikan oleh Ustaz Hairudin AD SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan dan susunan kepengurusan organisasi asrama disingkat Orsas Santri Pondok Pesantren Yasrun NW Teko. Surat keputusan nomor 1 garing PP Yasrun strip NW garing SK garing 7 garing 2023 tentang Pondok Pesantren Yasrun NW Teko masa bakti 2023-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pondok Pesantren Yasrun NW Teko setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan pengurus organisasi asrama Orsas Santri Ponpes Yasrun NW Teko masa bakti 2023-2024. 2. Susunan pengurus organisasi asrama Santri Yasrun NW Teko masa bakti 2023-2024 secara lengkap terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan surat keputusan ini. 3. Segala sesuatu yang akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya jika terjadi kekeliruan dalam lampiran ini. 4. Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Teko, tanggal 20 Juni 2023. Pimpinan Pondok Pesantren Yasrun NW Teko, Tuan Guru Haji Saiful Bahrudin Nasir Piha Astaulati sudah ditandatangani. Lampiran surat nomor 01 garing PP Yasrun strip NW garing SK garing 7 garing 2023 tanggal 20 Juni 2023. Susunan pengurus organisasi asrama Ponpes Yasrun NW Teko periode 2023-2024.
Pimpinan Ponpes Tuan Guru Haji Saiful Bahruddin Nasir Kiha As-Saulati. Penasehat Ustadz Zainul Arifin MPD. Pembina 1. Ustadz Ma'at SPD. 2. Ustadz Fatur Rahman MPD. 3. Ustadz Haji Mahyun Akbar SS. 4. Ustadz Khairuddin Ade SPD. 5. Ustadz Haji Zainuddin Kiha SPD. 6. Ustadz Hurnain Kiha SPD. 7. Ustadz Safriyadi Kiha SPDI. Ketua Orsas Siti Karimah. Wakil Ketua Sultan Saputra. Sekretaris M. Ilham Hasan. Bendahara Siti Nur Hasanah. Seksi-seksi keibadahan Koordinator Lalu Khairul Hadi. Seksi yang kedua konsumsi Koordinator Widya Sari. Seksi perlengkapan Koordinator Sari dan Rozi. anggota. Dan anggota. Ya, dan anggota. Nanti disebutkan sama ketua ya. Kemudian seksi yang D, kebersihan. Koordinatornya Rangga Saputra dan anggota. Pokoknya pokok NW Yasrun Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa nasru waqad wa ayyidna rabbal watan bil alamin bi haqqi Muhammadin. Para pengasuh, para pembina, rekan-rekan guru yang saya hormati. Alhamdulillah sore hari ini anak-anakku semua didampingi oleh beberapa pengasuh kalian cukup antusias. Ini membuktikan kehendak dari beliau-beliau ini ingin melihat kalian ini menjadi calon-calon generasi yang milenial, generasi yang sukses dari berbagai macam kalangan, baik yang datang dari Sumbawa maupun yang datang dari Lombok Tengah maupun di sekitar Lombok Timur. Anak-anakku semua, siap kalian dilantik? Siap. Siap dilantik? Siap. Baik, Abah akan melantik kalian. Mudah-mudahan setelah kita lantik ini kalian belajar mengikuti dari semua apa yang Abah lakukan dari kecil sampai sekarang. Karena anak Yasrun merupakan barometer di dalam kepengurusan organisasi. Anak Yasrun tidak boleh lembek. Anak Yasrun tidak boleh loyo. Anak Yasrun tidak boleh tidak suka organisasi. Karena dari organisasi ini anak-anakku melatih mental kita, melatih kepokalan kita, mengasah ilmu kita, melatih keberanian kita bersama orang-orang banyak anak-anak. Yasrun Nahdlatul Watan adalah merupakan benteng kekuatan organisasi kita. Yasrun Nahdlatul Watan adalah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang formal yang di dalamnya tidak boleh anak-anakku sembraut. Tidak boleh tampak teratur. Karena organisasi al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil kata ulama. Kenapa kita perlu berorganisasi? Karena kebenaran tanpa terorganisir akan dikalahkan dia dengan kebatilan. Maka sekecil apapun dia anak-anakku, apalagi lebih dari 3, itu namanya organisasi. Lebih dari 3 orang namanya organisasi. 1 orang namanya personal. 2 orang namanya berserikat. Sekutu, 2 sekutu. Yang ketiga ini namanya jamak. Dalam bahasa Indonesianya organisasi. Bahasa biasanya kelompok. Maka anak-anakku belajar organisasi di sini. Kenapa perlu belajar berorganisasi? Karena organisasi ini adalah benteng awal kalian untuk menjadi pemimpin di dalam melaksanakan 3 tujuan kita. Setelah kalian tamat dari Yasrun, akan memegang 3 peran penting, yaitu M3. M3, M yang pertama adalah masjid. Kalau sudah terbiasa berorganisasi, siapa lagi yang akan membangun masjid, mengelola masjid, berkhutbah,
memimpin orang sholat, memakmurkan masjid, mentakmirkan masjid. Ini fungsi daripada kita adalah anak pondok pesantren. M yang kedua apa? Madrasah. Anak-anakku nanti akan membangun pondok pesantren besar. Anak-anakku akan menjadi pimpinan pondok pesantren. Anak-anakku akan mengajar guru di madrasah yang ada di kampung halaman kalian. Anak-anakku akan menjadi kepala. Anak-anakku akan menjadi guru. Anak-anakku akan jadi marbot pondok pesantren. Minimal jadi tukang sapu di pondok pesantren. Tapi itulah yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Yang ketiga, M yang ketiga apa? Masyarakat. Anak-anakku kalau sudah menguasai ilmu organisasi, anak-anakku kalau sudah menguasai ilmu kepemimpinan, nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit, tapi bagaimana menjadi mudah? Harus yasrun dulu kalian. Bagaimana yasrun itu? Kemudahan. Bagaimana yasrun itu? Bermental baja. Bagaimana yasrun itu? Harus tampil di depan, jangan suka di belakang. Bagaimana yasrun itu? Harus siap memimpin. Bagaimana yasrun itu? Harus siap dipimpin anak-anak. Kalau ada yang tidak mau dipimpin, mustahil akan bisa jadi pemimpin. Karena orang jadi pemimpin lebih dahulu harus bisa dipimpin anak-anak. Siap memimpin? Siap. Siap dipimpin? Siap. Siap kompak? Siap. Siap hormat? Siap. Siap diperintah? Siap. Takbir? Alhamdulillah. Yang kedua, kenapa kita lantik kalian di pantai? Sebagai simbolis anak Yasrun Bahrul Ulum, Bahruddin. Agar baharnya, ilmunya. Ulama menyebut kata-kata bahar itu satu kitab. Satu kitab. Ada pujangga Arab, cendekia Muslim mengarang kitab namanya Bahruddin. Bahar artinya laut. Laut di mana ulum. Luas ilmu kita anakku. Kalau tidak mau luas ilmunya nggak usah jadi bahar. Ad-din harus kuat pemahaman tentang ilmu agama. Maka simbolis daripada laut di sini adalah sepanjang berapa banyak ilmu, berapa banyak air laut yang ada di pantai apa namanya ini? Gili Lampu. Seluas itulah ilmu kita anak. Seluas ilmu kita. Kalau ilmunya Allah bagaimana? Laukanal bahar. Andai kata air laut ini midadan, dijadikan tinta, lanafidal bahar, maka lebih dahulu air laut ini akan habis daripada akan kita gunakan untuk menulis ilmu-ilmunya Allah. Kalau kita kan bukan Tuhan, kita ini bukan Nabi, tapi minimal ilmu kita ini seluas daripada ilmu laut, seluas air laut ini anak. Maka lautan ini, maka pantai ini merupakan simbolis untuk anak-anakku agar luas pengalaman organisasinya. Siap? Siap. Agar luas ilmu agamanya Bahruddin. Bahrul Ulum, Bahruddin Nasir. Kemudian jadi Nasir. Maka singkatan daripada Yayasan Saiful Bahruddin Nasir terkumpul dalam kata Yasrun. Apa itu ya? Yayasan. S. Ru-nya Bahruddin, N-nya. Maka tugas kalian ada 3. Saif harus menjadi orang yang penegak kebenaran. Bahar harus luas ilmu agamanya. Ingat, Nasir, anak-anakku harus menjadi penolong, jangan menjadi penzolimi. Bahkan yang menzolimi juga harus ditolong. Paham anakku? Ada dalam hadis, sahabat bertanya, yang zolim maupun dizolimi wajib ditolong. Bingung sahabat, bagaimana caranya kita membantu menolong orang yang berzolim, orang yang menzolimi kita. Kalau yang terzolimi udah biasa ditolong. Tapi kalau yang menzolimi kata Nabi, tolong juga dia. Bagaimana cara menolong yang zolim? Tahan tangannya, tahan mulutnya, rim dia agar tidak menyebarkan kezoliman. Maka itulah jalan kita menolong mereka yang berbuat zolim. Baik, ini sebagai sambutan pelantikan yang terakhir. Anak-anakku sampai kita bawa ke pantai, ini adalah tanggung jawab untuk 1 tahun. Ketua pengurus yang sudah dibacakan tadi tidak boleh main-main.
Ini formal, ini formatur kita buatkan kalian secara kestruktural. Tanggung jawab kalian nanti di akhirat ketika ada yang mengkhianati daripada kepengurusan ini. Siap? Siap. Siap kompak? Siap. Siap bekerja? Siap. Siap mendisiplinkan Yasrun? Siap memajukan Yasrun? Inilah yang Abah mau kaula-kaula muda. Kalau sudah seperti ini dari kalian, berapa banyak akan muncul anjum-anjum Yasrun nanti. Yang ini punya pondok pesantren punya 100 murid, ini 100. Menyebar jutaan Yasrun, inilah impian Abah fiddarain di dunia maupun amin. Miring guru besar kita al-maghfurullah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Abah melantik sekali lagi, siap dilantik? Siap. Alhamdulillah, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tanggal 3 Juli 2023 dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan segala ridhanya, dengan kebesarannya, pada saat ini, detik ini, jam ini, saya atas nama pimpinan Pondok Pesantren Yasrun NW Teguh melantik anak-anakku di dalam organisasi asrama maupun sekolah, ya, sekalipun sekolah tidak disebut, karena sekali-kali saja melantik kalian secara organisasi asrama maupun organisasi siswa di sekolah, pengurusan khususnya di asrama, karena lebih berat tanggung jawab di asrama, maka semua yang disebutkan namanya semuanya sudah siap dilantik. Maka dengan bismillahirrahmanirrahim, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, saya sekali lagi pimpinan Pondok Pesantren Yasrun NW Teguh melantik anak-anakku menjadi kepengurusan masa bakti 2023-2024 dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Selamat untuk pengurus baru, selamat bertugas, selamat untuk bekerja. Demikian atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Zainuddin Piha SPD. Kepadanya disilahkan. Ayo. Amin. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سلك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مقبولا. رزقا واسعا حلالا مباركا بغير حساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا وللمعلمين ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا وكافة المسلمين أجمعين. ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا واجعل ذلك إذا شئت سهلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا مباركا أسرا. Akhirnya doa tadi, maka usailah acara organisasi asrama Podcast Yasrun NW Teguh pada sore tadi.